Salam sahabat Toto, kesempatan kali ini saya akan bacakan kenapa kita selalu sakit hati ya. Kenapa selalu sakit hati, kenapa selalu disakiti oleh pasangan. Ya, nanti Anda bisa lihat juga solusi-solusi apa yang bisa dilakukan dan kenapa kita selalu disakiti ya. Kamu fokuskan kepada pasanganmu yang pernah menyakitimu atau orang-orang yang pernah menyakitimu ya. Mungkin pacar atau mungkin suami atau mungkin istri, bisa jadi keluarga-keluarga dan teman-teman ya. Terima kasih kepada para subscriber ya dan komen-komen yang sudah membuat channel ini semakin maju ya. Terima kasih juga kepada yang belum subscribe. Kalau dirasa video ini nanti berguna, tolong di subscribe ya. Kita akan langsung buka. Ya, kenapa kita selalu merasa disakiti? Kita akan baca satu persatu ya. Kenapa selalu disakiti pasangan dan orang-orang? Ya, kenapa kita sakit hati? Ya, beban pikiran yang menumpuk, kelelahan-kelelahan yang terjadi ya, membuat kita kadang-kadang sensitif, merasa lelah, dan kemudian tindakan sedikit aja bisa menyebabkan kita sakit hati ya. Juga saya lihat beberapa kan ditinggal jauh ya, kita sudah pergi jauh bekerja untuk mencari nafkah, tetapi kemudian kurang dihargai ya, perjuangan kita kurang dihargai. Segala macam bentuk perbuatan kita yang semua untuk keluarga atau untuk pasangan itu kadang diremehkan, dianggap kecil ya. Itu kadang-kadang menyakitkan ya. Itu bisa menyakiti hati kita. Terus kadang-kadang kita ditinggal pergi ya, ditinggal begitu saja. Terus mereka tidak mengabari, tidak WA, tidak telepon. Walaupun itu mungkin ada kesibukan-kesibukan, tapi itu membuat kita sakit hati. Yang paling parah yaitu kita dianggap tidak mengerti apa-apa ya. Sebagai pasangan tuh kadang kita dianggap tidak mengerti, padahal kita tuh maunya ya membantu, bertukar pikiran, ya menyelesaikan masalah bareng-bareng. Tetapi kadang-kadang pasangan kita tuh lebih enjoy dia menyelesaikan dengan teman-temannya atau dengan orang lain, dengan sahabat-sahabatnya. Padahal sebagai pasangan tuh kita inginnya, atau sebagai orang dekat kita inginnya tuh dia bercerita atau berkeluh kesah ya dengan kita, jangan dengan orang lain. Itu yang kadang membuat kita terus disakiti ya, terus merasa disakiti. Terus keputusan-keputusan yang tidak tepat ya, tidak berubah-ubah ya, maksudnya tidak tetap, mereka selalu berubah-ubah. Istilahnya hari ini bilang A, besoknya bilang B ya, keputusan tidak tetap itu membuat kita merasa sakit hati ya. Saya lihat beberapa yang disakiti itu karena ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan mereka. Anggap aja mereka munafik ya, kayak begitu ya, pasangan-pasangan kita yang munafik, sehingga kita selalu saja disakiti ya, selalu disakiti dan membuat kita susah terus, membuat kita seakan-akan tidak berguna, ditinggalkan pergi begitu saja ya, diberikan istilahnya kayak digantung ya, keputusannya tidak cepat dan tidak tepat, seakan-akan kita digantung dengan suatu hubungan yang tidak mengenakan ya, nggak segera nikah misalnya, seperti itu. Cuman pacaran terus, kita diajak menikah juga banyak alasannya, seperti itu ya. Kecemasan-kecemasan juga terjadi seperti itu. Kapan mau menikah? Terus bagaimana ini kehidupan-kehidupan di depan nanti? Pasangan kita kok begini? Itu selalu menghantui pikiran-pikiran kita ya. Kita akan mencari istilahnya bagaimana caranya untuk menyembuhkannya ya. Kita bagaimana menyembuhkan biar pikiran-pikiran itu hilang.
Padahal karena hal-hal tersebut kadang-kadang itu dari kecemasan kita sendiri ya, ketakutan kita sendiri menghadapi kehidupan. Jadi belum tentu hal itu seperti yang kita bayangkan, seperti yang terjadi, yang bakal terjadi. Dan kebanyakan bahkan pikiran-pikiran kita itu lebih buruk dari apa yang kemungkinannya bakal terjadi. Kecemasan-kecemasan itu yang menyebabkan semuanya menjadi lebih buruk ya. Teman-teman yang merasa ditinggalkan ya, merasa berat, sudah berkorban tetapi tidak dihargai, yang ditinggalkan, yang diremehkan, yang digantung hubungannya ya, tidak segera diberi keputusan yang pasti, kita akan cari solusi-solusinya ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mencari solusi yang terbaik ya. Kita akan lihat kartunya ya, bagi mereka yang merasa sudah banyak berkorban terus tetapi tidak dianggap ya, kita akan cari solusinya, yaitu ego ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi hindarkan ego, jadi jauhkan ego dari diri kita ya, supaya kita tidak merasa disakiti dan merasa cemas. Seperti yang sudah sering saya katakan ya, bahwa yang bisa menyakiti diri kita, hati kita, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tuhan sudah menciptakan semua itu baik. Tuhan sudah memberikan semua itu gratis ya, sedih, susah, senang, bahagia, gembira, bahagia. Apapun itu sudah diberikan gratis, tinggal kita memilihnya. Jadi kalau merasa tidak dihargai atau kurang dihargai ya, kita sudah bekerja keras tapi merasa diremehkan, itu yang utama sembuhkan sendiri dengan menekan ego kita ya. Kita tidak boleh egois ya. Belum tentu hal itu terjadi atau seperti yang kita pikirkan. Kemungkinan mereka juga tengah menghadapi hal-hal yang lebih berat ya. Jadi seakan-akan dia tidak menghiraukan kita. Jadi the illusion being the trap. Jadi sesuatu ilusi itu menjebak kita menjadi seakan-akan kita yang terus disakiti, seakan-akan kita yang terus tidak dihargai, dan kita terus yang berkorban. Karena yang kita beri itu kita selalu ingat, tapi yang orang beri kepada kita itu yang sering kita bahkan melupakan. Jadi begitu ya, playing too much important and material item. Jadi lupakan semua kekhawatiran ya, kekhawatiranmu akan suatu hal, bahwa kamu tidak dihargai, bahwa kamu tidak diperhitungkan, pengorbananmu tidak dianggap, itu dihilangkan ya, dihilangkan menjadi sebuah cambuk bahwa kita harus terus melakukan yang terbaik dari hari ke hari. Jadi kesakitan hati itu hilangkan ya. Seperti yang saya bilang, sakit itu ya dari diri kita sendiri. Jadi kalau istilahnya ya, kalau kita orang dikatain orang atau diejek ya, kalau sama-sama teman-teman sendiri ya, sama saudara-saudara sendiri, kita akan menjadi biasa. Coba kalau kita tidak kenal sama orang itu, misalnya dikata-katain jorok atau buruk sama orang yang seperti itu, kita akan merasa sakit hati ya. Kalau orang Surabaya ya, misalnya kalau ketemu sama orang Surabaya ya bilang cuk jangan cuk ya, biasa aja, karena itu sapaan persahabatan, bahwa kita menunjukkan keakraban. Tapi coba kalau dengan orang yang tidak dikenal, bisa jadi perang ya, bisa jadi itu memancing keributan ya. Itulah sebetulnya itu permainan hati aja, permainan pikiran kita, bahwa orang itu melukai kita. Nah kalau itu sudah lihat kayaknya membuang sampah kita ya, kemarahan itu ya, ucapan-ucapan jorok itu kan sampah. Kalau kita merasa tidak mau menerima ya, abaikan saja, tidak usah dipikir lagi. Istilahnya ya tidak usah dianggap, buang sampah pada tempat sampah, jangan disimpan di hati. Begitu ya untuk orang yang merasa tidak dihargai. Untuk orang yang merasa ditinggalkan ya, kita akan lihat apa solusi yang terbaik ya.
balance ya. Orang yang merasa ditinggalkan, kamu yang merasa ditinggalkan, tiba-tiba tidak dianggap, ya, kamu harus menemukan keseimbangan dirimu sendiri, ya. Harus mencari solusi yang terbaik ya, dan ambil keputusan, ambil waktumu sendiri, berhentilah sejenak untuk memikirkan dia, orang-orang yang meninggalkanmu. Berhenti memikirkan dia, terus pikirkanlah dirimu, fokus pada dirimu ya. Jangan fokus pada dia yang meninggalkanmu, karena itu akan membuat kamu sakit hati. Sekali lagi, yang bisa membuat sakit hati adalah dirimu sendiri. Jadi tinggalkan itu, lupakan dia ya. Fokuslah pada kebahagiaan dirimu, berdamailah dengan hatimu, memberi kebahagiaan kepada dirimu sendiri ya. Memberi kebahagiaan pada dirimu sendiri, tampung yang baik, buang yang buruk. Seperti itu ya, kekuatan ada di tanganmu. Nah, kita akan lanjutkan dengan orang yang menyakiti, yang seakan-akan meremehkan kita tidak didengar, kita tidak dianggap ya. Apa yang harus kita lakukan? Renewal ya. Review the past and the present so you can plan the bright future. Jadi mengertilah ya, memberilah pengertian atau lapangkan kesabaran Anda, bahwa pengertian dalam kehidupan itu bisa menyebabkan, maksudnya begini ya, Anda harus mengerti bahwa kita itu hidup ya, bahwa kita itu hidup pasti akan bergesekan satu sama lain. Kadang-kadang orang fokus bukan pada kita, dia juga mempunyai permasalahan yang banyak, dia juga kadang-kadang fokus kepada orang lain, sehingga membuat kita dianggap tidak ada ya. Dia sibuk dengan pikiran-pikirannya, kita sendiri. Itu perlu pengertian ya. Anda harus mengerti bahwa mereka itu terlalu sibuk dengan dirinya. Release judgment ya, hindari untuk mengadili orang lain dengan kacamata kita. Jadi biarkan dia bertindak ya. Jangan istilahnya jangan menilai buku ada sampulnya lah. Selami dulu, tanyain dulu, kenapa kok kamu tidak menganggap saya, kenapa kok tidak mau bercerita kepada saya. Kemungkinan ada rahasia-rahasia tertentu yang membuat dia tidak nyaman untuk menceritakan kepada Anda. Atau bisa jadi dia tidak mau membebani Anda dengan pikiran-pikiran permasalahan-permasalahannya dia. Jadi bukan karena tidak menganggap loh, tapi karena dia sayang atau cinta kepada Anda, sehingga dia tidak mau membagi duka, tapi membagi suka mau, tapi membagi dukanya yang tidak mau. Jadi bukan berarti dia tidak menganggap kamu tidak berarti atau tidak cakap untuk memberi atau tidak layak untuk diajak berdiskusi, tetapi karena cintanya itu dia menginginkan yang terbaik buat kamu. Dia tidak memberikan sampah kepada kamu, tidak memberikan persoalan. Persoalan itu dia selesaikan sendiri. Dan kalau kamu memang menginginkan, kamu harus berbicara ya, face to face, berbicara dari hati ke hati, bahwa tidak apa-apa, kamu bakal menjadi pendengar yang baik. Dan seperti permasalahan-permasalahan itu, kadang-kadang mereka tidak memerlukan solusi ya. Mereka hanya perlu tempat curhat ya, istilahnya tempat sampah yang kita tampung. Habis itu kita buang ya, jangan dipikirkan. Kemukakan kepadanya bahwa kamu bisa seperti itu, cerita saja. Mungkin kita tidak bisa memberikan solusi kepada dia, tapi minimal dia bisa mengeluarkan unek-uneknya ya. Jadi bijaksanalah menghadapi orang-orang seperti itu yang tidak mau bercerita kepada kamu permasalahannya, karena belum tentu
sesuatu yang dia nilai kepada kamu, tetapi kemungkinan besar adalah bahwa dia tidak mau membebani kamu dengan masalah-masalah yang dia punya. Begitu ya, bagi orang-orang yang tidak dihargai atau dianggap nol, dianggap tidak kompeten untuk berdiskusi ya. Pikirkan dari sudut pandangnya dia ya. Kemungkinan dia justru tidak mau membebanimu dengan masalah tersebut. Ini untuk yang digantung hubungannya, yang tidak dianggap atau tidak diberi keputusan yang baik ya sampai sekarang. Anda bisa delay over certain all aspect. Ketergantungan itu ada batasnya ya. Anda tidak akan mungkin selamanya digantung ya. Lakukan suatu kebiasaan yang berbeda ya. Lakukan sebuah kejutan-kejutan yang lain. Dan pada saat dia istilahnya senang atau pada saat hatinya senang, baru tunjukkan apa yang Anda inginkan ya. Jangan Anda menghakimi atau berbicara pada saat Anda marah ya. Terus minta keputusan bagaimana ini kelanjutan hubungan kita. Jangan seperti itu. Kemungkinan pada saat dia ulang tahun atau pada saat kamu ulang tahun, kamu bisa meminta hadiah berupa satu tindakan yang harus kamu lakukan, yaitu melamar saya, istilahnya misalnya begitu. Atau pada saat dia ulang tahun, ya baru kan suasana hati yang senang, suasana hati yang baik, baru kemukakan pendapatmu itu. Kapan rencana pernikahan, kapan rencana untuk melamar, itu ya, untuk hubungan-hubungan yang digantung. Dan semua kan roda dunia itu berputar. Pada saat ini mungkin dia lagi sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepadamu ya. Kemungkinan bisa jadi ekonomi yang belum mapan ya, keuangan yang belum mantap, tabungan yang belum ada ya, kedudukan sosialnya dia yang belum cukup untuk membuatmu bahagia. Kemungkinan seperti itu ya. Jadi lakukan itu, bicarakan sewaktu di hari-hari bahagia ya. Ya misalnya lebaran, tahun baru, tapi yang tepat adalah ulang tahun ya, ulang tahunmu. Mintalah hadiah. Kalau dia dia bilang mau minta hadiah apa, hadiahnya itu ya. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang ya, tiap ulang tahunmu atau tiap ulang tahunnya dia, kabulkan satu permintaan. Itu ya, kayak iklan di jarum, kayak itu iklan jarum itu loh. Saya kasih 3 permintaan. Nah ini cukup satu saja. Di ulang tahunmu atau ulang tahunnya dia, kabulkan satu permintaan yang dirasa penting untuk memperbaiki hubungan-hubungan ke depan. Begitu ya sahabat Toto semua, kenapa kita selalu cemas dan disakiti ya. Sebetulnya itu belum tentu, kecemasan kita belum tentu cukup punya alasan, dan sakit hati kita belum tentu itu karena dia sengaja untuk menyakiti. Ya intinya dari bacaan ini itu ya. Intinya Anda harus membuat diri Anda bahagia dari dalam diri Anda sendiri. Lupakan kecemasan-kecemasan. Sakit hati adalah sampah. Buang saja di tempat sampah. Anda berhak bahagia sendiri ataupun dengan dia. Itu ya, semoga bacaan ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat Toto semua. Bila dirasa ada masukan yang memberi motivasi, Anda bisa like, subscribe, dan komen ya. Terus komen juga apa yang ingin Anda ketahui, Anda ingin dibacakan sesuatu, saya akan bacakan. Tulis di kolom komentar, saya akan pilih salah satu untuk menjadi bacaan atau video yang menarik di video berikutnya. Salam sahabat Toto.